Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ila mu'allifatil kitab Syed Zain bin Ibrahim Ismail. Wa jami'i syekhina wa asatidina ila muassis wa amir hadzal masjid. ومن حضره ومن درسه الله يبارك فيهم وفي أحيائهم وأمواتهم وعلى ما نبي أسلافنا الصالحون في مجالسهم وفي دراستهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkhusus para tuan guru, para alim, para asatidz. Mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan kekuatan zahir batin, diberikan sabar, diberikan istiqomah para tuan guru kita, para masyayikh kita, senantiasa memberikan pesan untuk siapa yang berjuang, untuk siapa yang memutuskan menginfakkan dirinya untuk agama ini, dengan pesan yang tidak jauh-jauh dari dua. Yang pertama sabar, yang kedua istiqomah. Isbir wastaqim, isbir wastaqim, sabar istiqomah, sabar istiqomah. Inilah yang kita pula doakan selalu untuk para tuan guru kita, wabil khusus guru kita Prof. Kasful Anwar, dan juga para imam, para pengurus masjid ini, diberikan kesabaran, diberikan istiqomah untuk senantiasa menjadi pemimpin, untuk senantiasa mempelopori bagi perkembangan dakwah dan syiar Islam, khususnya di masjid kita yang tercinta ini. Dan juga seluruh hadirin wal hadirat, semoga sebagaimana kita pada kesempatan pagi hari ini dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak kita akan berkumpul kembali, berjumpa kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bahwa Allah masih berikan kita taufik, Allah masih kumpulkan, himpun kita bersama orang-orang baik, orang-orang soleh di sekitar kita. Allah masih sempatkan kita, izinkan kita untuk menyembahnya. Allah izinkan kita untuk memujinya. Lisan kita ini meskipun banyak kita sampaikan, ucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan perintah Allah, atau bahkan melanggar daripada aturan-aturan Allah, tapi masih dikasih izin pula sama Allah untuk memuji Allah.
untuk mengingat Allah, untuk zikir, dan dikasih izin untuk minta ampun kepada Allah. Ini adalah taufik Allah Subhanahu wa taala, dan di sini juga menumbuhkan kesadaran kepada kita bahwa sebagaimanapun berdosanya kita, sebagaimanapun banyaknya salah kita, ampunan Allah ini juga melebihi besarnya dosa yang pernah kita lakukan. Asalkan kita mau taubat, kita mau istighfar, kita taubatan nasuha, maka Allah ampuni dosa kita. Selama disebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau sudah syirik tapi tidak ada ampunan, tidak ada ampunan. Sudah syirik. Tapi liman yasha akan kembali ujung-ujungnya untuk siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki. Balik semua kepada apa yang Allah kehendaki. Kita hadir di sini atas kehendak Allah, kita kumpul di sini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ingin kita sampaikan bahwa Allah dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, kita kenal dengan sifat-sifat yang dalam satu sisi Allah ini penuh rahmat, kasih sayang begitu dekat, sehingga timbul begitu banyak pengharapan dalam diri kita. Timbul begitu banyak keinginan dalam diri kita untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan apapun yang sudah kita lakukan. Tapi dalam satu sisi juga Allah ini kita kenal dengan nama-nama yang akan menghadirkan rasa takut yang luar biasa dalam diri kita. Bagaimana Allah itu Jabbar, Qahar, Allah itu bagaimana Muntakim, Allah ini bagaimana dengan sifat-sifat yang bikin kita takut. Mutakabbir, Allah itu sombong katanya. Mutakabbir. Meskipun sombong itu ketika kita nih sebagai hamba yang mengenal kata mutakabbir, sombong, kita akan anggap itu sebagai sebuah sifat yang buruk dalam tanda kutip. Karena apa? Karena kita sandarkan ke dalam diri kita sebagai seorang makhluk. Makhluk kecil, fakir, dhaif, lemah kita, fakir, miskin kita. Kemudian kok mutakabbir? Ya salah gitu. Karena mutakabbir ini artikan dari kata kaburo. Kabir, besar. Besar. Takabbaro itu merasa besar gitu. Merasa besar. Kalau kita merasa besar salah. Karena kita kecil gitu. Kecil merasa besar, ya salah. Tapi karena Allah itu maha besar, kok Allah merasa besar, ya memang sudah selayaknya seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau kita orang biasa misalkan di kantor kita punya jabatan yang kecil, jabatan yang rendah, kok kita bertingkah seolah-olah kita jabatannya tinggi, ya salah. Nah, misalnya kayak saya sendiri di UIN dosen biasa gitu. Tiba-tiba merasa rektor gitu ya, merasa rektor. Masuk kantor, pengen dilayani selayaknya rektor, pengen diberikan fasilitas selayaknya rektor dan bersikap angkuh. Itu namanya angkuh, takabbaro, merasa besar, merasa tinggi, padahal cuman dosen biasa. Tapi kalau yang benar-benar rektor, memanfaatkan fasilitas rektor dan juga memberikan perintah kepada bawahan-bawahannya layaknya memang tugas dan wewenang rektor, ya memang sudah selayaknya seperti itu. Nah, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kok takabbaro, ya memang semestinya Allah itu sudah besar. Kok Allah membesarkan dirinya, Allah itu mu'azzim nafsahu, mengagungkan dirinya, maka Allah sering sampaikan dengan ungkapan nahnu gitu. Nahnu kan artinya kita atau kami. Dalam bahasa Arab nahnu itu yang pertama maksudnya mutakallim ma'al ghair, yang berbicara dengan yang lain, artinya kita, kami gitu. Atau yang kedua maknanya juga mu'azzim nafsah, mengagungkan dirinya. Jadi penggunaan kata nahnu dalam Al-Qur'an bisa bermakna artinya mutakallim yang ngomong ma'al ghair, bersama yang lain, artinya dia ngomong bersama yang lain dan mewakili yang lain. Atau juga mu'azzim nafsah, mengagungkan dirinya. Maka Allah biasa sampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bukan berarti ketika Allah menurunkan Al-Qur'an Allah butuh dengan yang lain untuk membantunya, enggak.
Tapi Allah di situ menunjukkan kami, artinya Allah mengagungkan zatnya. Allah mengagungkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah hadirin, kembali yang kita sampaikan tadi bahwa Allah itu dari satu sisi kita kenal sebagai zat yang membuat kita takut, tapi dalam satu sisi Allah kita kenal sebagai zat yang membuat kita jadi penuh harapan dan ada asa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita di dunia ataupun di akhirat. Sehingga inilah yang memang harus kita selalu pahami, bahwa sebagai seorang makhluk kita harus ada khauf, rasa takut dalam diri kita. Tapi khauf ini tidak boleh hanya unggul di satu sisi khauf saja. Harus diimbangi dengan roja. Roja itu pengharapan. Jadi khauf takut, roja itu pengharapan. Seorang hamba yang menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan keselamatan hidupnya, itu harus berimbang. Ibaratkan burung terbang dengan dua sayap, sayap kanan dan sayap kiri harus berimbang. Seimbang antara khauf, satu lagi roja. Rasa takut dan juga roja, pengharapan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, disebutkan aslul khaufi ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala. Khauf itu apa? Khauf atau rasa takut. Jadi takut itu kalau dalam bahasa Arab itu biasa kita kenal, yang pertama khauf, yang kedua khasyah. Khaufa yakhaufu khaufan, atau khasya yakhsha khasyatan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maknanya sama-sama takut, tapi ada detail yang menunjukkan perbedaan antara khauf dan roja. Khauf itu ta'allumun nafsi minal iqam wal mutawaqqa' bisabab irtikabil manhi anhu. Sedangkan khasyah halatun tahsulu 'inda syu'ur bi'azamatil haqqi wa haibatihi. Jadi intinya khauf, rasa takut yang dibahasa Arabkan dengan kata khauf itu punya definisi ta'allumun nafsi minal iqab al mutawaqqa' bisabab irtikabil manhi anhu. Intinya gini, ada khauf, ada khasyah, maknanya sama-sama takut. Tapi kalau khauf itu rasa takut yang disandarkan kepada sebuah akibat ketika dia tidak mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, atau dia mengerjakan sesuatu yang dilarang. Jadi kita ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut kalau kita tidak patuh nanti diazab. Kalau tidak patuh nanti disiksa di neraka. Kalau kita tidak patuh nanti misalkan dicambuk dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah nanti hidupnya susah. Nanti dijauhi oleh sosial dan sebagainya. Berarti ini takut dalam makna khauf. Sedangkan khasyah yang artinya juga sama-sama takut, itu halatun tahsulu 'inda syu'ur bi'azamatil haqqi wa haibati. Jadi kondisi diri kita di mana kita benar-benar menyadari tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut akan akibat yang disebabkan. Kita sadar sama-sama tahu Allah itu Maha Agung, Maha Besar, Allah itu yang menetapkan, Allah itu yang menentukan. Kita sadar. Tapi apa akibat daripada, atau apa kira-kira yang bikin kita mengakui itu? Kalau kita memang benar-benar kesadaran bahwasanya Allah itu punya sifat seperti itu, artinya Allah ini kok nanti mengazab atau tidak mengazab, kita tetap takut sama Allah. Ada rasa takut, itu takut dalam makna khasyah. Tapi kalau khauf, ada kesadaran di sini bahwasanya nanti kalau kita tidak patuh, kita bisa disiksa nih. Gitu. Nanti kalau kita tidak taat, kita bakal kena hukuman. Kayak kita misalkan, ngapa kita kok patuh lalu lintas kalau ada polisi, takut kalau kita tidak taat nanti kita kena tilang. Berarti rasa takut yang timbul ini namanya khauf. Tapi kalau memang kita taat lalu lintas, ada polisi, tahu karena polisi di situ memang aturannya fungsinya untuk ngatur lalu lintas. Itu perangkat negara. Dan dia memang di situ untuk menjalankan tugas negara. Tahu gitu. Jadi nanti misalkan kita ini kok nanti biasanya polisi yang di situ nih kerjanya nilang atau tidak nilang, kita tetap patuh lalu lintas. Kita tetap taat sama aturan.
Nah, ini namanya khosyah. Maka kata khosyah bahkan disandarkan kepada selain manusia, selain yang berakal. Misalkan gunung. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddian min khasyatillah. Jadi khasyah ini, rasa takut ini tersandar kepada makhluk Allah yang namanya gunung ini. Ada khasyah. Khasyah. Ada manusia kan punya rasa takut, takut disiksa, takut diazab, makanya khauf biasanya yang timbul. Kalau gunung bahkan ada khasyah, khasyah takut. Takut sama Allah dalam kata khasyah. Jadi memang benar-benar kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dipakai di sini kata khauf karena manusia biasanya kalau menjalankan perintah ini macam-macam kondisinya, bentuknya ini macam-macam. Kata ulama manusia, kata ini kalamnya Imam Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali, Ali bin Husain bin Ali, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Beliau sampaikan inna qauman abadullaha rahbatan fatilka ibadatul abid, katanya. Ada hamba, ada kaum yang mereka menyembah Allah ini karena rahbah, karena rasa takut. Rasa takut disiksa. Menyembah Allah takut apa? Takut kalau tidak patuh nanti diazab, dimasukkan neraka. Menyembah Allah karena takut dimasukkan neraka, takut diazab. Ada orang yang sholat duha motivasinya yang apa namanya, yang sholat takut kalau tidak sholat nanti rezekinya seret, kayak gitu. Ada orang yang menjalankan perintah Allah pokoknya karena takut nanti efek negatif daripada kalau dia melanggar aturan Allah. Nah, maka disebutkan di sini fatilka ibadatul abid. Ini tipikal ibadahnya seorang budak, hamba sahaya. Hamba sahaya itu seperti apa? Hamba sahaya itu kalau mengerjakan sesuatu kan memang tergantung perintah tuannya. Kalau tuannya nyuruh dia kerjakan, dasarnya apa? Takut nanti kalau tidak patuh, tidak taat, diazab, disiksa, dicambuk dan sebagainya. Nah, ada kaum yang beribadah seperti itu tipikalnya, beribadah karena takut kalau tidak mengerjakan itu diazab, dihukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua katanya wa akhirin abaduhu raghbatan. Ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena memang cinta, karena memang senang, mengharapkan ada di situ ada motivasi imbalan katanya. Fatilka ibadatut tujar. Itu tipikal ibadahnya seorang pedagang. Pedagang itu seperti apa? Dia termotivasi mengerjakan sesuatu kalau ada loka, ada untungnya. Tengok ada untung, nah, semangat. Di mana ada loka, ada untung, dikejarnya. Itu tipikal saudagar, tipikal pedagang. Ada orang yang beribadah seperti itu. Semangat dia, semangat sholat tahajud. Apa? Karena nanti dinaikkan derajatnya. Semangat dia untuk sholat 5 waktu. Kenapa? Karena ada pahala, dimasukkan surga dan hidupnya sejahtera. Semangat sholat duha. Kenapa? Biar rezekinya lancar. Semangat ngaji. Supaya apa? Supaya rezekinya lancar. Akhirnya yang dibaca Al-Waqi'ah tiap hari. Tidak surat-surat yang lain. Kenapa? Karena di Al-Waqi'ah ada faedahnya memperlancar rezeki. Jadi memang beribadah motivasinya untuk memperlancar rezeki. Motivasinya untuk imbalan, untuk pahala. Itu ada yang seperti itu. Wa qauman abadullaha syukran. Ada orang yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah karena rasa syukur. Syukur. Kita sudah hidup seperti ini jadi manusia bersyukur. Syukur karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk. Dari awal sudah prosesnya sudah diciptakan dengan cara yang mulia. Bahkan makhluk yang lain suruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bersyukur gitu. Jadi makhluk yang mulia, jadi khalifah di muka. Bersyukur kita hidup seperti ini. Maka bersyukur sehingga tugas diciptakan dari awal memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan memang untuk ibadah. Dia bersyukur, ya sudah, memang fungsi aku hidup ini memang ibadah. Alhasil ya dia kerjakan ibadah karena memang ibadah yang adalah tugas dia. Inilah yang kemudian fatilka ibadatul ahrar. Ini adalah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Dia tidak terbelenggu dengan rasa takut siksa atau motivasi karena pahala.
Itu yang level yang baik, level yang bagus, yang top itu yang tadi beribadah karena rasa syukur. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Terus gimana nih kira-kira? Kita selama ini ibadahnya memang seperti itu. Saya takut kalau tidak sholat nanti masuk neraka sakor. Masalakakum fis sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk neraka sakor? Kami tidak sholat. Kami takut memang kalau tidak sholat nanti masuk neraka. Kami takut kalau tidak puasa nanti diazab. Kami takut nanti kalau kami tidak sholat nanti rezekinya seret dan lain sebagainya. Apakah salah? Ya tidak salah juga. Karena memang Allah yang kasih motivasi, Allah yang kasih ancaman. Ya memang orang kan untuk naik level ke level terbaik ada prosesnya. Tapi kita terus memperbaiki diri. Bagaimana supaya meningkat nih motivasi kita. Bagaimana supaya keikhlasan kita meningkat. Bahwasanya kita beribadah. Ya kita beribadah karena memang kita ini diciptakan Allah sebagai seorang pengibadah. Sebagai seorang hamba. Gitu. Sehingga sampai ada obrolan-obrolan para sufi katanya. Nanti coba saya sempat baca nih. Bahwa katanya ada cerita Imam Ghazali pernah berkata, qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fi Zabur. Wa fi Zabur, dalam kitab Zabur ada sebuah cerita, ada sebuah ungkapan, man azlamu mimman abadani li jannatin aw narin. Siapa yang lebih zalim di muka bumi ini daripada orang yang menyembahku karena surga atau neraka. Jadi dalam kitab Zabur itu dikutip oleh Imam Ghazali katanya, dalam kitab Zabur disebutkan siapa yang lebih zalim daripada hambaku yang aku ciptakan. Kemudian mereka menyembahku tapi motivasinya itu karena surga atau karena neraka katanya. Laulam akhluk jannatan, kata. Kalau aku tidak menciptakan surga, wala naron, atau aku tidak menciptakan neraka, alam akun ahlan an uta'a au u'bad, katanya. Seandainya aku tidak ciptakan surga, aku tidak ciptakan neraka, apakah aku tidak layak lagi untuk disembah? Apa kemudian aku tidak perlu lagi untuk ditaati oleh orang-orang, oleh makhluk-makhluk yang aku ciptakan ini? Jadi itu dalam kitab Zabur. Nah, ini motivasi kita lah yang untuk terus meningkatkan. Tapi setidaknya jadilah sekarang kalau kita beribadah takut neraka lah jadilah. Kita beribadah motivasinya masuk surga lah jadilah. Ada zaman sekarang orang sudah tidak takut neraka lagi. Zaman sekarang sudah tidak termotivasi lagi dengan surga karena merasa dunianya sudah surga. Nah, ada orang tidak takut lagi neraka karena tidak percaya, dianggap sebagai sebuah mitos, sebagai sebuah dongeng dan lain sebagainya. Ada yang tidak peduli nih, hidup ya hidup sekarang, kaget ya kaget, nanti ya nanti gitu. Nah, kalau ada kita yang beribadah masih takut neraka, beribadah masih ngarep surga, masih bagus lah sekarang. Daripada ada yang nian memang tidak takut sama neraka lagi, tidak takut sama Allah lagi. Gitu. Zaman sekarang kan yang susah ditemukan orang yang takut sama Allah. Maka kata Ustaz Somad itu kan, seandainya zaman sekarang ini anak-anak ini takut sama Allah, tidak ada lagi anak yang durhaka sama orang tua. Kalau orang tua takut sama Allah, tidak ada lagi orang tua yang melantarkan anak-anaknya. Kalau pedagang pengusaha takut sama Allah, tidak ada yang tipu-tipu, tidak ada yang curang dalam usahanya. Kalau pemangku amanah, pemangku jabatan takut sama Allah, tidak ada yang khianat, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang curang daripada amanah-amanah, tertunaikan, tidak khianat daripada amanah. Nah, sekarang krisis kita kan sebenarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka tema ini sebenarnya baru tersampaikan sekarang, jadi muter-muter aja. Jadi intinya bahwa seorang hamba yang menuju Allah Subhanahu wa taala harus berimbang. Yang pertama sisi khauf. Apa itu khauf? Kata Imam Haddad katanya ma'rifatul qalbi bi jalalillahi taala wa qahrihi wa ghinahu an jami'i khalqihi. Bahwa khauf itu atau rasa takut itu ketika hati kita seorang hamba ini mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sanggup memaksa, Allah ini kaya, tidak butuh dengan yang lain. Terus wa syadidu iqabihi, Allah ini sangat pedih iqab azabnya dan sangat pedih hukumannya. Yang alladzaini tawa'ada bihima man asahu wa khalafa amru. Azab Allah ini sangat pedih.
Hukuman Allah, siksaan Allah ini sangat sangat menyakitkan bagi orang-orang yang Allah janjikan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang melanggar aturan Allah, bahkan kufur nikmat baik, inna azabila syadid, gitu. Apalagi yang lain. Bagaimana cerita-cerita tentang neraka, bagaimana cerita-cerita tentang azab Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cerita-cerita perihnya orang-orang yang tidak mau taat sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar itu, termotivasi oleh itu sehingga kita tidak jadi melanggar aturan. Kita tidak jadi untuk meninggalkan perintah. Nah, ini rasa takut namanya. Fatawallada min hadzal ma'rifah halatun tusamma al-khauf. Dari pemahaman ini, ketika kita sudah paham Allah ini adalah zat yang agung, Allah ini yang punya sifat memaksa, Allah ini punya sifat kaya, tidak butuh dengan siapapun. Allah ini tidak butuh dengan siapapun. Terus Allah ini punya azab, punya iqab, punya hukuman yang sangat pedih dan menyakitkan untuk siapa yang melanggar aturan Allah, akan lahir dalam diri kita. Kita tidak berani nak melanggar aturan. Kita tidak berani nak ninggal perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani nak nerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah namanya khauf. Jadi khauf itu lahir dari ketika kita mengenal Allah dari sifat-sifat yang ini. Sifat-sifat Allah ini qahar, Allah ini jabbar, Allah ini muntaqim, Allah mutakabbir, Allah ini ghani dan lain sebagainya. Dari ketika kita mengenal Allah dari sifat-sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, dari sifat-sifat yang Allah ini memang independen. Allah tidak butuh dengan siapapun, sehingga kita apa yang bisa kita beri sama Allah. Allah tidak butuh siapapun daripada kita gitu. Nah, itu khauf ya. Wa thamratuhu, buah daripada rasa takut tadi adalah tarkul ma'asi wa syiddatul ihtirazi minha. Buah daripada takut ini, bukti kalau hamba ini benar-benar takut, dia akan meninggalkan maksiat. Bukti hamba ini takut, dia akan sangat berhati-hati kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma yang haram, yang syubhat baik ditinggalkan. Itu kalau rasa takut. Baik. Kemudian apa itu ar-roja? Dengan ar-roja kata Roja qaidun yaqudul abda ila ta'ati wal muwafaqat katanya. Sedangkan roja itu sesuatu yang menyetir seorang hamba yang mengarahkan seorang hamba, motivasi seorang hamba untuk taat dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan ini lahir dari pemahaman seorang hamba dengan sifat-sifat Allah yang tadi. Allah ni Rahman, Allah ni Rahim, Allah ni Latif, Allah ni Rauf dan lain sebagainya. Kita paham Allah begitu raufnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi pernah kita baca tidak salah di sini hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala kata ya ibn Adam, katanya khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Ya Allah, aku ciptakan kamu ini untuk ibadah sama aku. Maka jangan main-main. Hidupmu jangan banyak mengerjakan hal-hal yang bikin lalai daripada perintah. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Rizkimu sudah aku jamin. Rizkimu sudah aku tanggung, jangan mau capek-capek. Sudah, ada usah capek-capek. Rizkimu sudah aku tanggung. Ini bagaimana Allah ini mengkhitab dalam hadis qudsi ini tentang begitu raufnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibn Adam, katanya in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanak. Hidup taat, hidup ridho dengan perintah, dengan setiap ketentuanku, katanya arahtu qalbaka wa badanak. Kalau kamu ridho, hidupmu ku buat tenang, nyaman, hatimu, badanmu. Wa kunta indi mahmuda, tenang. Kau jadi orang yang terpuji, jadi orang yang mulia di sisiku. Tapi ingat, wa in anta lam tardo bima qasamtuhu lak. Kalau kamu tidak mau ridho, kamu kufur, kamu tidak ada syukur-syukurnya, Allah bersumpah fa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, la usallitunna alaika dunya, aku akan buat dunia ini menguasaimu, dunia ini menyetirmu, tarkudu fiha raqdul wuhushi fil bariyah. Nanti kamu bakal capek. Kalau kamu tidak mau ridho, kamu capek, hidup kamu cuma capek isinya. Tengok tuh, seperti hewan buas mengejar mangsanya di hutan belantara. Ngejar mangsa, lari sana lari sini, habis sudah kenyang sebentar, ngejar mangsa lagi. Tidak ada habis-habisnya sampai nanti ada hewan yang lebih buas lagi mangsa dia. Tapi meskipun demikian, tsumma la yakunu laka minha illa ma qasamtuhu lak. Yang kita dapatkan, ya apa yang sudah Allah tetapkan akan kita dapatkan, tidak lebih, tidak kurang. Lagi ngomong Allah, sebenarnya Allah sambung lagi, ya ibn Adam, kata, wahai anak Adam, ana laka muhib, kata, aku ini cinta sama kamu.
fa bihaqqi 'alaika kun li muhibba. Maka cobalah cinta sama aku, kata Allah seperti itu sampai dalam hadis itu ya. Dan dalam ada yang tertinggal tadi. Ya bena Adam katanya, khalaqtus samawati wal arda falam a'ya bihin katanya. Aku ciptakan langit dan bumi dan aku tidak kerepotan sama sekali menciptakan langit dan bumi. Aku ini yang menciptakan langit dan bumi ini aku. Yang menciptakan langit, bumi dan seisuai ini aku yang menciptakan katanya. Dan aku tidak kerepotan sama sekali menciptakan langit dan bumi. Bilang kun jadi, walaupun dalam prosesnya fi sittati ayyamin, dalam proses selama 6 hari gitu. Cuman itu cuma menunjukkan proses saja. Kalau Allah mau sekali jadi bisa. Karena Allah ini. Tapi Allah tunjukkan sebuah proses. Tapi kan Allah katakan dan tidak kerepotan sama sekali aku ciptakan langit dan bumi ini. Maka ayu ini raghifu aishin asukuhulak. Apakah kamu pikir aku ngasih kamu sesuap roti itu akan sulit bagi aku? Cuma sesuap roti. Langit dan bumi ini kuciptakan, aku tidak kerepotan sama sekali. Kok kamu bisa-bisanya berpikir aku akan kesulitan ngasih kamu sesuap roti untuk kamu makan? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk raufnya Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah. Allah pengampun. Allah ini belas kasih dan sebagainya. Sifat-sifat ini yang kemudian menumbuhkan rasa roja dalam diri kita. Sehingga kita yang pernah bermaksiat, kita tidak putus harapan. Harus seimbang. Kenapa harus seimbang? Karena kalau orang cuma khauf baik, dia pelan-pelan akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan putus asa, gampang putus asa. Sekali dosa, sudahlah masuk neraka lah aku nih. Sekali dosa, 2 kali dosa sudah merasa sudahlah, neraka lah aku. Alah kati harapan lagi lah aku. Aku nih apalah. Aku nih. Pokoknya dia benar-benar kecil hati. Dia benar-benar gampang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kalau ada orang yang cuma unggul dari sisi rojaknya saja, khaufnya udah ada, dia akan menyepelekan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat semua maunya, enggak apa-apa, Allah pengampun juga. Agak tobat gampang. Dia bermaksiat ninggalkan enggak apalah salat, agak bisa dikodok kok, kan bisa kodok. Enggak apa-apa lah, enggak puasa, agak bisa diganti di selain daripada bulan puasa. Kan Allah ini agamanya yusr. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Tidak usah dipersulit lah agama nih. Jadi itu. Kampanye agamanya tidak usah sulit lah. Kalau tidak bisa puasa, yo dosa puasa dulu dan sebagainya. Alhasil tidak ada usaha-usahanya sama sekali. Tidak ada upaya-upaya sedikit pun dia untuk capek-capek demi agamanya, tidak ada. Karena dia pikir agama ini mudah, agama ini simple dan lain sebagainya. Jadi begitu memudahkan dan meremehkan, menyimpelkan agama. Karena khaufnya tidak ada. Dia cuma menganggap rojaknya kayak. Apakah salah dia punya pengharapan yang besar kepada Allah? Ya tidak salah. Tapi harus tengok keseluruhan. Asmaul Husna ini ada 99. Bukan cuma rahmat, pengampunnya baik. Allah ini juga ada muntakim. Kamu berbuat salah, ya dibalas kesalahan kamu kayak itu. Kamu berbuat dosa, ya dihukum. Ada yang seperti itu. Jabbar, Qahar, macam-macam. Harus ditengok juga sifat Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bukan cuman Al-Wadud dan Rahman, Rahim, Rauf tadi kita sebutkan, Wahab. Allah juga ada Qawi, Matin. Allah ada Muntakim, Jabbar, Qahar, dan banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus seimbang dalam diri kita. Yang kita hadirkan terus dalam diri kita selama hidup kita normal baik, maka harus berimbang. Tapi bagi seorang yang memang merasa dirinya sudah banyak dosa, jadi kita semua banyak dosa, harus ingat bahwasanya Allah itu punya sifat-sifat yang mulia sehingga menghadirkan rasa rojak dalam diri kita. Rojak ini harus lebih unggul ketika kita dalam konteks kita sedang menyadari kesalahan kita. Tapi ketika kita sudah mulai mempermudah urusan, ingat kita harus hadirkan rasa khauf dalam diri kita. Atau satu lagi kata ulama, ada kondisi di mana rojak ini harus diutamakan daripada khauf. Kapan itu? Dalam kondisi sakaratul maut. Orang yang lagi sakaratul maut katanya, orang yang sakaratul maut, rojak harus lebih unggul dalam hal ini. Kita yang hadir misalkan menjenguk orang dalam kondisi sakaratul maut, dekat-dekat kematiannya, kita harus motivasi orang tersebut untuk terus mengunggulkan sisi rojak dalam dirinya. Allah ini pengampun, Allah ini penyayang, Allah ini
lembut dan lain sebagainya. Tidak boleh orang sudah sakaratul maut, lagi cemas-cemasnya, lagi panik-paniknya, gitu tunjukkan sifat Allah nih Jabbar, Qahar. Kau banyak yang dosa kau nih. Kau ini sudah sama tetangga lah jahat, katanya. Anak bini kau telantarkan, pokoknya mano lah kau, nasib kau ini mano, kira-kira. Nah sudah ditambah, tambah cepat mati Pak, cepat mati tapi dengan kepanikan. Nah tapi kalau kita unggulkan sisi roja, ya kita sampaikan sudah banyak istighfar, yakin sama Allah, Allah ini rahmat dan lain sebagainya. Istighfar, zikir pada Allah. Nah ini yang memang sangat dianjurkan untuk disampaikan kepada orang-orang pada kondisi di mana dia di ujung-ujung sakratul mautnya. Baik, masyhur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi kita harus dalam diri kita mengumpulkan rasa khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala, harus berimbang katanya, harus berimbang kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, dan dua-duanya harus saling beriringan, tidak boleh saling mendahului, dan tentunya ada waktu di mana kita unggulkan salah satunya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya sama kayak yang selalu rame-rame orang misalkan bahas adab dulu atau ilmu dulu, gitu kan, banyak ribut seperti itu, adab dulu atau ilmu dulu. Ada orang-orang sampai orang-orang, maaf ngomong, orang-orang yang tidak pernah belajar, orang-orang yang tidak pernah ngaji, sibuk ngeritik ulama, al-adabu fawqal ilmi, al-adabu fawqal ilmi. Kadang apalah dibahas orang ini kan. Ya semestinya iya memang benar adab fawqal ilmi. Karena sekarang seperti itu. Seolah-olah apa? Kita ikut-ikutan, ramai. Bahkan kita yang tidak punya kapasitas. Nengok apapun kadang kita protes. Seolah-olah kita paling pakar tentang adab gitu ya. Atau macam-macam. Ya memang ada kondisi di mana orang melakukan kesalahan. Tapi berbicara masalah bab ini, adab dulu atau ilmu dulu gitu ya. Keduanya adalah dua hal yang tidak boleh saling mendahului. Dalam kalau pemikiran saya, pendapat saya, adab dulu atau ilmu dulu. Keduanya tidak bisa saling mendahului. Keduanya tidak saling mendahului. Sama seperti khauf dan roja. Adab dan ilmu harus berjalan beriringan. Ilmu itu harus dikawal dengan adab. Adab juga harus didasari dengan ilmu. Jadi kalau mau sebenarnya belajar apa dulu? Kita belajar ilmu dulu atau belajar adab dulu? Belajar ilmu tentang adab gitu ya. Ilmu adab itu ada ilmunya. Kita sembarang beradab. Kadang di dalam kondisi tertentu kita harus mendahulukan hukum daripada adab, harus mendahulukan ilmu daripada adab. Misalkan dalam kondisi kondisi terdesak, kondisi penting. Saya punya kawan-kawan santri. Misalkan kalau memang ada kondisi penting, kondisi yang ada tamu, ada kepentingan, saya lagi istirahat, bangun nih beda apa? Ketok pintu, tidak bisa diketuk dari depan, ya dari samping, dari jendela, dekat kamar, tidak apa-apa. Karena tamu itu ada keperluan, ada kepentingan, kayak gitu loh. Jadi kamu jangan mentang-mentang adab sama guru lagi istirahat, tidak boleh diganggu, tidak kayak gitu. Ada tamu yang datang, ya ketok. Ada tamu, ada kepentingan harus kita layani, maka tugas kita untuk melayani mereka, ini artinya tugas, hukum gitu kan. Jadi ketok supaya kita bangun, melayani tamu tadi, ada kepentingan, mungkin ada hal penting yang mendesak sehingga perlu kita dibangunkan. Ya udah usah nunggu bangun nian, takut masa ini urgent. Maka saya bilang seperti itu, kalau memang penting bangun nih. Kalau memang ada tamu, ya ketok weh. Di depan ndak jawab, ketok dari samping atau dari dapur. Seperti itu. Jadi dalam kondisi tertentu, ya kadang kita harus dahulukan hukum dan ilmu daripada adab. Dalam kondisi tertentu memang harus adab didahulukan dan macam-macam. Sehingga ketika berbicara tentang adab dan ilmu, maka dua hal ini harus berjalan beriringan. Orang beradab baik tanpa ilmu, ya dasar adab dia apa? Takut dia salah kan. Akhirnya sok-sok toleran dan lain sebagainya. Adab, itu adab sama tetangga yang misalkan non muslim, akhirnya melok di situ. Ya, enak lah gitu ditawari makan, maksud tidak makan. Ditawari makan daging, kuah apa, entah apa kuah yang disajikan, Pak. Gitu. Anda enak lah gitu. Adab gitu sama tetangga. Padahal yang disuguhkan apa kita tidak tahu. Dalam hal ini kan kita harus dahulukan hukum, dahulukan ilmu daripada adab. Kalau adab sama tetangga kan ditawari makan, ya diambil dimakan. Tapi secara hukum ilmu kita bahwasanya
kita tidak boleh makan makanan yang mengandung unsur najis. Misalkan. Tetangga nih kebetulan hari-harinya punya kerjaan jagal itu. Saya punya tetangga Pak sebelah pondok pas itu jagal itu memang. Malam-malam tuh ada benda tuh datang, pagi-pagi itu adalah bau-bau apa namanya, bakar-bakar rambut itu. Nah itu lagi diguleng Pak. Saya tukang-tukang yang kerja beberapa kali tawarin makan, bang makan bang, dia mau ke rumah, ada daging, enggak ini daging kambing, gitu. Daging sapi, cuman masaknya di mana, ngolahnya di mana kan, itu yang kita pikirkan, wadah yang dipakai untuk ngolah, tawarin ngopi, ya kopi yang apa namanya panci yang dipakai untuk masak air, gelas yang dipakai untuk minum dan lain sebagainya, itu yang kita pikirkan. Maka dalam kondisi ini kan kita dahulukan apa namanya ilmu kita, hukum kita dahulukan daripada adabnya. Tapi kalau tetangganya misalkan, kalau memang berbicara masalah adab ya, yang dalam hal yang ini kita dikasih makan ya kita terima karena adab kita dengan tetangga, saling menghormati dan sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Bicara masalah khauf dan rojak tadi sama dengan kita bicara masalah adab dan ilmu, mana lebih dahulu. Tidak bisa saling mendahului, harus saling beriringan. Adab itu harus dikawal dengan ilmu, ilmu juga harus ada adabnya kayak gitu, ada adab-adabnya ilmu itu. Tapi dalam kondisi tertentu kita bisa prioritaskan salah satunya daripada yang lain. Nah, jadi yang kita yang memang tidak perlu paham-paham nian, kita kaji dulu, kita belajar dulu, sama-sama belajar dan jago betul kita dari mengkritik sesuatu yang kita tidak perlu paham. Sesuatu yang kita tidak perlu ngerti, kalau takutnya kita salah kritik Pak, salah kritik, dan takutnya kita kritik ini orang yang bikin kualat. Ada disebutkan lahmul ulama itu masmum, dagingnya ulama itu beracun. Nah, jadi kalau kita makan dagingnya dengan ghibah dan sebagainya beracun gitu, beracun, makan racun. Nah, ketika kita dapat nikmat, ya khaufnya kita ambil kadarnya, rojaknya kita ambil kadarnya. Kita ambil contoh nikmat yang umum belah kata orang nikmat kan. Nikmat yang umum dipahami orang kan nikmat duit ya, duit, harta gitu ya. Umumnya misalkan kita dapat apa? Nikmat yang mendadak, harta tiba-tiba cair. Apa itu yang harus kita laksanakan? Atau kebun gitu tiba-tiba hasilnya banyak, usaha kita tiba-tiba meledak setahun ini. Apa yang kita lakukan? Oh kita berarti harus utamakan sisi apa namanya kita ambil kadar khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kadar khauf kita jangan sampai tidak bayar zakatnya gitu. Jangan sampai tidak keluarkan bagian untuk orang-orang yang punya hak daripada harta ini. Wa fi amwalihim hakum ma'lum lisai wal mahrum. Apakah tahu harta ini termasuk bagian harta-harta yang wajib zakat apa enggak? Kalau yang wajib zakat keluarkan zakatnya gitu. Sudah memenuhi syarat untuk zakat belum? Kalau sudah memenuhi syarat keluarkan zakat. Kalau belum ya keluarkan, sedekahkan. Bagian daripada kita memahami bahwasanya ini ada hak bagi para orang-orang yang membutuhkan. Ini kita kadar khauf kita kepada Allah itu. Kita takut sama Allah jangan sampai ini kita dapatkan kok kita tidak tunaikan kewajiban kita. Perintah Allah suruh keluarkan zakatnya. Zakatnya kita keluarkan. Nah, setelah itu rojak kita kepada Allah, ya rojak kita bahwasanya Allah ini, ya kita bersyukur. Untuk kita rojak kepada Allah kita bersyukur. Bahwasanya Allah ini tadi punya sifat memberi, wahab, rozak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kita tunjukkan kesadaran kita. Dan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, kesulitan, nah tentu dalam hal ini ya prioritas kita rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini tidak sedang muntakim, tidak sedang mengazab kita. Kita dapat musibah ini kalau kita prioritaskan, kita lagi sulit, lagi susah, kok kita malah unggulkan sisi kekhaufan kita sama Allah dalam artian itu cuma mengedepankan oh berarti Allah ini lagi mengazab saya, Allah ini lagi marah sama saya, Allah ini lagi macam sebagainya. Takutnya kita kecil hati. Jadi apa? Ya yang lebih prioritas memang ketika kita lagi susah, lagi sulit,
kita adalah rojak kita kepada Allah. Artinya apa? Husnudzon nanti kemudian. Allah ini lagi menguji saya. Allah ini memang maksudnya mengingatkan saya supaya apa? Supaya saya lebih dekat lagi sama Allah. Nah, gitu kan? Allah ini kan Rauf, Allah ini Rahman, Rahim, Allah penyayang sama kita. Akhirnya Allah sayang, kita disuruh lebih dekat lagi, disuruh lebih banyak sholat lagi, suruh banyak sedekah lagi dan sebagainya. Nah, tapi sisakan ruang sedikit kita untuk juga hadirkan rasa khauf kita. Mungkin kita kemarin lalai, Allah ini tegur, Allah ini mungkin agak kesal sama kita gitu kan. Nah, sisakan ruang sedikit. Jangan terlalu pede juga bahwasanya ketika lagi apa-apa tadi kata Kiai Zainuddin MZ kan, ketika lagi sulit diuji katanya, diuji. Sekolah lagi tidak katanya kan. Sekolah lagi tidak ke ujian apa gitu tiba-tiba ujian. Ujian paket kita lagi nak daftar dulu sekarang Pak. PKBM kan, paket itu nak daftar dulu. Sekarang aturan PKBM rupanya harus sesuai jenjang katanya. Saya masuk beberapa anak ke PKBM itu, tidak bisa tiba-tiba nak dapat ijazah SMA, tidak bisa dia. Paling tidak harus punya ijazah SD, SMP gitu ya. Tidak bisa. Seperti halnya kita ketika kita punya kepercayaan diri bahwasanya kita sedang diuji, ya kita juga harus sisakan ruang dikit di hati kita bahwa kita nih untuk introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita nih gara-gara kita nih malas sholat nih. Jangan-jangan gara-gara kita nih mulai sombong nih. Untuk yang sudah sering tahajud, tentu yang dikejar kualitas. Tapi yang belum pernah tahajud, kuantitas, Pak. Kita yang belum pernah tahajud, mikir nak tahajud, malamnya, agak ikhlas. Kita tidak pernah tahajud, Pak. Tiba-tiba nak tahajud ada rasa, agak ikhlas aku nih. Sudah tidak pernah tahajud akhirnya. Tidak pernah jamaah ke masjid. Nak berangkat, agak riak katanya. Akhirnya tidak pernah jamaah. Akhirnya tidak pernah jamaah gara-gara takut riak. Saya takut riak. Padahal jangan-jangan itu bisikan syaitan gitu ya. Kemarin ngaji katanya harus ikhlas nih katanya. Tapi ingat, ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Jadi kata Imam Fudail itu seperti ini. Imam Fudail ngomong seperti ini. Katanya, tarkul amali li ajlin nas riya. Tarkul amali li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia. Tidak jadi beramal, tidak jadi berjamaah, tidak jadi tahajud karena manusia. Ngapa tidak jadi jamaah ke masjid? Karena agak dibilang riya katanya. Aduh, banyak orang nih tegak-tegak di pinggir jalan. Banyak di masjid tuh ada Pak RT. Oke, tidak enak misalkan. Nah, sholat Jumat di Masjid Al Ansor, tidak jadi ngapa? Di situ ada Pak Rektor, oke. Dipikir apa gitu. Jadi itu sungguh sebenarnya riya. Yang dari awal dia ngomong tidak mau riya, tidak jadi beramal, tidak jadi jamaah, tidak jadi sedekah, tidak jadi ke masjid, tidak jadi tahajud mungkin. Karena pertimbangan makhluk, dia tidak jadi ngurungkan niat dia untuk tahajud dan lain sebagainya karena makhluk itu sebenarnya riya. Padahal tadi dia ngomong takut dibilang riya, takut riya akhirnya dia jadi jamaah ke masjid. Padahal itulah riya kata Imam Fudail. Tapi kata al-amalu li ajlin nas syirik. Tapi kalau ada beramal karena motivasi manusia itu sesungguhnya syirik. Ya ngapa kamu sholat tambah ke masjid, apa motivasinya? Di situ ada Pak Rektor, nanti tengok Pak Rektor, bisalah jadi sekprodi ini kan, misalkan gitu kan. Jadi itu sebenarnya syirik. Definisinya Imam Fudail itu syirik. Maksudnya syirik dalam level-levelannya lah, syirik dalam level-levelannya. Syirik yang tidak sampai mengeluarkan dia kepada agama. Tapi di situ dia syirik karena motivasi dia beramal itu bukan Allah, tapi manusia. Itu sebenarnya syirik. Tapi yang tadi tidak jadi beramal karena manusia, itulah riya. Dia biasanya sholat Jumat di situ memang. Sebenarnya sholat Jumat biasanya di depan. Tiba-tiba kalau lagi musim-musim penjaringan pejabat ini, akhirnya tiba-tiba dia sholat Jumatnya milih di belakang duduknya. Tiba-tiba dia sholat Jumatnya datang terlambat misalkan. Udah enak ditengok Pak Rektor, dipikir jadi sekprodi misalkan. Itu sebenarnya riya. Sebenarnya riya. Jadi dia tidak jadi beramal karena manusia, itu riya. Tapi kalau dia beramal karena manusia, syirik. Terus gimana? Ikhlas itu yang tidak kedua-duanya. Pokoknya kalau memang biasanya ke masjid, ya ke masjid. Lagi pengen sholat, ya sholat. Apa gugan hati? Pokoknya ketika hati terbesit sesuatu yang baik, ikuti.
Hati pengen sedekah, sedekah. Hati lagi pengen berjamaah, jamaah. Pengen tahajud, tahajud. Gitu. Jadi kadang-kadang pertimbangan yang ruwet daripada kita bikin kita udah jadi ngapo-ngapo. Seperti halnya tahajud tadi. Misalkan, mana kayak aku udah ikhlas nih dan lain sebagainya. Sudah tahajud be dulu. Tahajud be dulu. Ya maka kalau untuk orang yang sudah rutin tahajud, maka kejarlah kualitas. Untuk orang yang masih jarang atau belum pernah tahajud, yuk kuantitasnya dulu. Tahajud be dulu, agak dulu mikir kualitasnya dulu. Agak dulu mikir khusyuk ndaknya, agak dulu mikir ikhlas ndaknya. Tahajud dulu, melok be dulu. Nah, ikut be dulu. Yang penting ada catatan dulu gitu, ada apa namanya? Ibarat wong ini apa namanya pemilihan ketua tuh ada ini dulu ada urutan dulu gitu tuh pernah absen tahajud itu kan sama Allah Subhanahu wa taala ada data gitu pernah tahajud tuh. Nah, sudah seperti itu. Jadi mulailah dulu, tidak apa-apa kalau kita awal apa namanya tahajud karena mengharapkan asa ayyab asa rabbuka maqama mahmuda pengen diangkat derajatnya sama Allah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang tuh kalau sudah sering tahajud, kalau sudah sering ibadah dan ibadahnya juga sudah yang pertama ibadahnya kita kerjakan sholat tadi. Fikihnya sudah benar, syarat dan rukunnya. Nanti kita akan terlatih lama-lama kita belajar khusyuk kok. Kalau kita sudah sholat itu fokus ke rukun apa namanya syarat fikihnya kita sudah ikuti nanti lama-lama kita juga akan termotivasi untuk meningkatkan yang lain kok khusyuknya mulai kita kejar terus apa namanya fokusnya hudurul qalbinya ini kita kejar juga nah, yang penting itu dulu sholat dulu terus baiki sholatnya juga wudhunya rukun syaratnya fikihnya nanti insya Allah setelah itu nyusul juga nanti level yang berikutnya nah, kita terus tingkatkan diri kita perbaiki diri kita nanti sampai pada level kita bisa seperti kata Imam Ali Zainal Abidin tadi ibadah karena rasa syukur nah, ibadah karena syukur tapi kalau sekarang kita masih ibadah karena takut disiksa ibadah karena motivasi pahala ya tidak masalah karena yang penting yang kita takuti siksa Allah yang kita harapkan pahala dari Allah bukan daripada yang lain gitu kan dari apa namanya tetangga dan orang tua dan sebagainya. Nah, Allah alam bisa baik itu. Mungkin ini ya. Barangkali kita pada sesi berikutnya daripada majelis kita, mudah-mudahan kita dapat berkah dan manfaat daripada majelis ini dan diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة منها في الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأهلنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضنك والجهل وأهل الضير ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته